Eh, Suara saya bisa dengar? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya? Oke, kita mulai ya. Bisa. Oke, Ya, Pak. kita mulai. Izin tadi saya share dulu. Jaringan baru masuk nih. Oke. Oke, kita kuliah hari ini insya Allah tentang tipologi pemikiran pendidikan berikutnya terkait dengan rekonstruksionalisme. Oke ya, sudah materi sudah saya share ya. Bisa kita mulai? Bisa, Pak Dok. Bisa, Apa? Pak Dokter. Bisa, Pak Dokter. Sudah Bisa, di-share Pak Ya. materinya. Dokter. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita melihat tipologi pemikiran pendidikan berikutnya sebagai bagian daripada pengembangan pendidikan yaitu rekonstruksionalisme. Jadi rekonstruksi ini suatu pandangan dalam dunia filsafat pendidikan yang menyatakan bahwa tujuan pendidikan sebagai kemampuan mengembangkan diri sesuai tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Jadi eh, rekonstruksiisme ini merupakan kebalikan ya dari pemikiran yang sebelumnya itu yang berbicara tentang konsep apa namanya nih progresivisme ya. Jadi progresivisme itu lebih sifatnya individualis, tapi kalau rekonstruksisme ini lebih sifatnya komunal. Nah ya, jadi ini akan berdampak kepada cara pandang membina peserta didik. Nah, ini dia. Jadi ada empat hal yang kita lihat di sini, sejarah munculnya gimana, konsepnya seperti apa, kemudian society center school. Kalau kemarin kan child center school ya, ini kan society. Kemudian tujuan pendidikan yang akan dicari di dalam rekonstruksi itu seperti apa. Oke, nah sejarah munculnya. Jadi rekonstruksialisme ini muncul pada zaman modern yang ingin membangun masyarakat yang pantas dan adil. Jadi konsep besar yang ingin dibangun juga memberikan bahwa pendidikan itu kalau tidak memiliki dampak kemajuan bagi lingkungan, nah, tidak memberikan efek kemajuan bagi masyarakat. Ya, artinya hanya untuk kepentingan sendiri saja. Ya, kenapa? Ya karena dalam pemikiran mereka, John Dewey 1920, dia dalam bukunya Reconstruction of Philosophy, itu menyatakan bahwa pendidikan seyogyanya itu untuk merangkul masyarakat mencapai kemajuan bersama. Jadi yang digerakkan dia itu konsep society, sehingga dengan demikian pendidikan akan memberikan dampak, memberikan kekuatan besar apabila perubahannya itu bukan sifatnya individualis, tapi lebih komunal. Jadi sehingga yang merasakan itu ya kita semua. Dampak dari pendidikan ya bukan hanya pribadi. Misalkan orang mengatakan, Pak, dapat pendidikan, yo Anda sudah S1, S2, S3. Oke, Anda dapatkan informasi itu, Anda dapatkan ijazah itu. Tetapi apakah lingkungan Anda berdampak terhadap kekuatan pendidikan yang Anda dapatkan? Nah, ini ya, nah, ini cara berpikir filsafatnya itu ya kelanjutan dari apa yang kita katakan kemarin progresisme. Jadi George Scott dan Harold Robb 1930 dia menyatakan lembaga pendidikan itu sebagai suatu media bertujuan untuk merekonstruksi masyarakat. Kenapa? Karena pada hakikatnya nanti individu yang kita didik di sebuah lembaga dia akan kembali ke masyarakat lagi. Nah, sekarang masyarakat itu perlunya apa? Apa yang harus kita robah? Apa yang harus kita gerakkan? Yang menggerakkan itulah individu yang belajar itu. Makanya hasil yang akan diharapkan dari konsep rekonstruksi ini adalah pendidikan harus menjadi agen sosial perubahan untuk rekonstruksi sosial. Nah, ya kan? Jadi memberikan masyarakat itu aspek pengetahuan dari apa yang kita pelajari di sekolah, apa yang kita pelajari di lembaga. Jadi bukan hanya kita yang pintar. Orang kan bilang gini, ada informasi seperti ini. Sekarang banyak model pendidik apa? eh, eh, Pengangguran terdidik. Nah, pernah nggak dengar bisa gini?
pengangguran terdidik. Kenapa dia pengangguran terdidik? Karena dia ilmunya tinggi, kemampuan dia juga luar biasa. Tetapi kemampuan dia memberikan pengaruh di masyarakat terhadap ilmu yang dia dapatkan itu gagap. Kenapa? Karena dia tidak memposisikan diri sebagai sebuah agen sosial perubahan setelah ilmu yang dia dapatkan di dunia pendidikan. Nah, jadi rekonstruksisme itu berpikir dalam dunia filsafat pendidikan bahwa ending daripada apa yang kita dapatkan dari sebuah pendidikan, kita bisa membentuk masyarakat yang maju. Nah, kalau dalam bahasa misalkan undang-undang bilang mencerdaskan kehidupan bangsa itu macam mana ya? Kalau kita nggak cerdas dulu ya susah. Nah, persoalannya begini, setelah kita cerdas, apakah kecerdasan kita ini berdampak kepada lingkungan yang sehingga mereka berubah cara berpikir sehingga bisa memberikan sesuatu yang lebih besar bagi dunia kita. Nah, inilah yang saya katakan bahwa dalam dunia rekonstruksisme yang dilihat itu apakah ada pengaruh ilmu yang kita dapatkan terhadap masyarakat yang akan kita bina. Kadang-kala masyarakat nggak butuh itu, tapi kita belajar itu. Nah, gitu kan. Nah, akhirnya apa? Terjadi kebingungan. Ini macam mana sih cara nerapinnya ini dengan kondisi yang berbeda seperti ini. Nah, kemudian setelah kita melihat sejarah rekonstruksi dengan model bangunan pikiran yang akan digerakkan, ini kan zaman modern ini, abad ke-20 nih kan, 1920, 1930. Ini yang dia lihat itu ya komunitas sosial kita. Kehebatan individu itu ketika dia berada di tengah masyarakatnya gitu. Ya kan? Artinya IPK tinggi misalkan gitu ya. 3,9, 3,8. Tapi ternyata lingkungan masyarakatnya itu eh, eh, tidak ada dampak terhadap apa ya. Jadi sehingga dia harus banyak membuat inovasi dan berkreasi mengajak orang untuk gerak. Dan ilmu sosial itu kan beratnya di situ tuh. Mengajak orang untuk lebih baik terhadap. Nah, jadi konsep rekonstruksisme itu berdasarkan dari rekonstruk itu artinya menyusun kembali. Melanjutkan paham progresivisme namun berfokus pada masyarakat. Dia tetap progresif, tapi bukan individual, tapi individual itu bisa bergerak maju ke dalam sistem lingkungan kebutuhan masyarakat. Peserta didik harus dibangkitkan motivasi dan kemampuannya untuk memajukan masyarakat. Nah, jadi ide besarnya yang dibangun oleh pemahaman pemikiran filsafat ini bahwa bagaimana pendidikan itu diarahkan sehingga ada motivasi dan kemauan. Setelah ini selesai, Anda harus begini. Setelah selesai itu Anda harus bangun begini. Bergerak. Jadi jangan menjadi dalam tanda petik menara gading saja. Anda saja yang pintar, orang nggak pintar. Nah, itu kan. Nah, ini nih kritisismenya kan di situ, kritisisme yang dibangun oleh rekonstruksi. Jangan hanya kita yang pintar. Bagaimana kita membuat orang lain, masyarakat itu cerdas. Ada orang yang tidak belajar tinggi-tinggi pun, biasa-biasa saja, ilmunya pun biasa-biasa saja. Tapi lingkungan dia itu sangat berpengaruh kepada konsep pengembangan realitas. Keluarganya dia segala macam. Nah, apa yang dia bangunkan di situ ya karena dia mulai merekonstruksi dalam konteks motivasi itu yang digerak. Adaptasi terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi mutlak diperlukan untuk kemajuan. Jadi adaptasi ilmu teknologi itu hanya sarana saja untuk memberikan yang terbaik bagi lingkungan masyarakatnya. Jadi lembaga pendidikan sebagai agen perubahan. Jadi tumbuhnya sekolah, madrasah, pesantren, apalagi lembaga kursus, lembaga sertifikasi, itu dalam rangka untuk membentuk pola pikir sehingga ketika dia selesai, dia bisa menjadi agen perubahan itu. Perubahan apa ya? Perubahan ke arah yang lebih baik kan tentunya kan. Jadi menggerakkan dari nilai individu kepada nilai sosial masyarakat. Nah, apa yang dibutuhkan? Apa ya? Ini yang hubungan dua arah ini yang saya pikir dalam konteks rekonsisme ini akan memberikan warna baru bagi pengembangan nilai lembaga pendidikan. Jadi dengan demikian keberadaan suatu lembaga itu memiliki realitas dampak konkret bagi pengembangan dan lingkungan. Ada juga kita katakan begini, Pak, ada lembaga di tempat kita, tapi yang paham dia aja. Artinya dia mengisolir dari lingkungan masyarakatnya. Ada juga macam itu. Tetapi ada yang sifatnya terbuka, yuk silakan maju dan segala macam. Nah, ini kan tergantung dari cara kita melihat dan memandang lembaga itu kita dirikan untuk apa ya? Apakah untuk mencerdaskan individu
Atau ketika dia cerdas, dia bisa memberikan manfaat bagi masyarakatnya, bagi lingkungannya. Nah, kalau rekonsiliasme itu berbicaranya kita didik dia, kemudian nanti kita kembalikan ke masyarakatnya, sehingga masyarakat tercerahkan dengan pembelajaran yang dia dapatkan. Nah, modelnya seperti apa? Ya modelnya untuk harus ada eh, hubungan korelasi yang signifikan antara lingkungan sekolah dengan lingkungan masyarakatnya. Nah, jadi bahasa yang dipakai sini adalah society center school. Sekolah sebagai agen perubahan. Nah, lembaga yang kita bangun itu sebagai agen perubahan. Nah, pertanyaannya adalah mampu tidak kebutuhan sekolah ini, kebutuhan lembaga yang kita buat ini memang menjadi bagian penting untuk perubahan itu. Apa yang harus dilakukan? Adanya program sekolah terrefleksi dalam kebutuhan masyarakat. Nah, ini yang dikatakan kalau hari ini misalkan Merdeka Belajar dan segala macamnya dalam rangka melihat kondisi yang seperti itu. Itu tahun 1920, 1930 di Eropa itu udah duluan, udah berpikir lebih daripada apa yang kita pikirkan. Kita berpikir setelah 90 tahun kemudian. Itu pun kadang begitu nak bergerak pun udah berganti-ganti kan. Macam-macam. Jadi jadi kenapa saya katakan begitu? Bukan saya nak memuji, tapi karena mereka katakan mereka tuh belajar ya lebih dulu dari konsep pemikiran filsafatnya. Kita kadang belajar filsafat tuh udah semester akhir ya baru nak belajar filsafat, bukan semester awal. Nah, makanya sekarang kita balikkan. Jadi logika itu saya katakan kepada kawan-kawan, kita balikkan, kita belajarkan filsafat, filsafat segala macam di awal perkuliahan. Biar mereka berpikir, nanti begitu di semester atas, dia akan memberikan dampak luas bagi kemajuan pengetahuannya. Kurikulum, metode harus diadaptasi dari kebutuhan masyarakat. Nah, jadi dengan demikian, dia up to date. Dia up to date. Jadi hari ini orang ingin apa? Keperluannya apa? Seorang sudah 4.0, sudah 5.0 gitu kan. Kita masih berada di zero-zeronya. Nah, maka ini kan kebutuhan adaptasinya itu harus ada sinkronisasi. Makanya kadangkala ada lembaga tuh yang melakukan survei, survei kebutuhan. Bagaimana Pak tanggapan orang tua terhadap lingkungan kami? Bagaimana Pak tanggapan orang tua terhadap sekolah kami? Apakah ada ini, ada ini, ada ini? Itu penting. Itu penting dilakukan. Karena apa? Adaptasi. Sehingga dengan demikian ada dialog yang muncul antara apa yang diinginkan dengan apa yang digerakkan. Tapi dari situ baru kita susun kerangka pikirnya. Berapa persentase yang kita gerakkan untuk prioritas seperti itu. Peserta didik diajak menemukan solusi untuk masyarakatnya melalui bimbingan guru. Nah, jadi artinya apa? Kegiatan seperti yang misalkan ya dalam kuliah itu ada namanya PPL ya, praktek pelanggan lapor. Dia mencari masalah, dia mencari hal-hal yang berada, kemudian dikembalikan ke kampus, didiskusikan. Kira-kira apa yang bisa digerakkan? Sekolah begitu juga. Jadi peserta didik itu diajak menemukan solusi. Apa yang ada di situ? Nah, salah satu misalkan dulu program kita mungkin waktu kuliah ada namanya kuliah kerja nyata. Itu bagian dari Society Center School. Kenapa ya? Karena kita berada di masyarakat, terhadap ilmu. Kadang-kala tidak 100% pun yang kita bisa gerakkan di mereka. Tetapi kita berupaya mengajarkan ini ada solusi, ini ada masalah di masyarakat, nah bagaimana proses penyelesaiannya. Nah ini disebut dengan Society Center School. Pembelajaran yang terpusat pada pengembangan kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan persoalan. Jadi yang dibangun apanya di sini? Yang dibangun itu adalah apa namanya tuh leadershipnya. Jadi Society Center School itu tekanan terhadap leadership. Leadership itu apa? Kepemimpinan ketika mereka mampu untuk sama juga kalau dalam bahasa Arab Nabi itu kan fatonai, cerdas ya. Cerdas itu kan artinya dia tidak pintar, tidak pandai, tapi cerdas. Mampu mengolah dan menemukan solusi ketika ada persoalan di tengah-tengah lingkungannya. Nah itu ya, itu yang disebut dengan jadi sekolah itu menjadi society center. Pusat perubahan, agen perubahan, perubahan pola pikir, perubahan kemajuan, dan perubahan apapun yang memberikan dampak bagi kemajuan kemajuan masyarakat kita. Jadi ini yang digerakkan oleh agen itu. Jadi dia tidak sifatnya individual, tapi komunal. Kenapa? Karena ini tercermin di dalam programnya. Jadi
dia ada hubungannya dengan apa yang digerakkan, ada survei, ada apa segala macam, ada hal-hal yang kaitannya dengan pengembangan masyarakat, apa yang dibutuhkan hari ini, survei, nah, kemudian apa ya kebutuhan terhadap pengetahuan apa, misalkan membaca, menghitung, kemudian kebutuhan terhadap teknologi dan segala macamnya itu yang diadopsi. Sehingga dengan demikian begitu turun, dia selesai. Nah, kalau yang sifatnya kejuruan, kejuruan itu biasanya memang letaknya di situ. Mereka begitu selesai dipersiapkan untuk menjadi tenaga kerja kelas menengah atau segala macamnya. Tapi ketika kita berada di lingkungan sarjana misalkan, sarjana itu kan kalau dalam konteks kepegawaian kan sudah tingkatan penata ya, bukan pengatur ya, penata. Jadi penata itu dia membuat konsep, konsep terhadap apa yang harus dilakukan ketika ada masalah yang tidak terselesaikan. Nah, inilah yang disebut dengan jadi lembaga sekolah dengan kondisi modern pada hari ini, sekolah menjadi sebuah agen baru. Jadi agen yang dikatakan oleh John Dewey tadi, secara filosofis itu harus dirangkul. Jadi masyarakat itu pendidikan itu harus merangkul. Kenapa? Karena salah satu kekuatan lembaga pendidikan itu ketika dia memberikan dampak pengaruh bagi lingkungan di tempat dia tinggal. Jadi dia sudah memposisikan diri bahwa lembaga pendidikan itu menurut John Scott dan Harold Rock itu menjadi suatu media. Jadi media ya ke media kalau dalam pengertian titik temu lah ya antara dari mana dari mana. Nah, ketika orang punya hal ini akan kita gerakkan masyarakat kita. Jadi dia seperti think tank. Think tank itu apa ya? Macam seperti lembaga yang bisa berpikir untuk mengolah pemikiran masyarakat. Jadi perubahan yang akan dia lakukan itu langsung kepada agen sosial. Ya, bukan seperti misalkan katakanlah macam misionaris, macam dakwah, macam apa segala macam. Ya mungkin miripnya macam gitu. Tetapi realitas yang digerakkan di dalam sebenarnya tujuannya adalah untuk membangun masyarakat yang pantas dan adil. Ya, keadilan itu hanya bisa dilakukan, hanya bisa dilelehkan kalau mereka alumni itu turun, mereka bergerak, mereka setelah belajar tidak berhenti dengan ilmu yang sudah didapatkan saja. Jadi kadangkala ilmu kita itu berhenti ketika kita sudah dapat ijazah. Kadang ilmu kita itu berhenti ketika kita sudah dapat nilai. Begitu semester besok ditanya, lupa lagi, Pak. Wah, ini kan jadi berhenti. Nah, kalau dia berhenti, resikonya apa? Ya resikonya ya hanya kita yang paham. Makanya ini harus terus digerakkan dalam konteks pendidikan. Nah, tujuannya apa? Persoalan apa yang diajarkan di sekolah dan apa yang dibutuhkan masyarakat. Nah, ini yang dalam konsep teori filsafat rekonsiliasi itu, ini persoalannya ini ada dua hal. Yang akan kita ajarkan tuh apa? Yang dibutuhkan masyarakat itu apa? Masyarakat nggak butuh ini loh, tapi kita ajarkan juga. Jadi artinya apa? Penat gitu kan, sia-sia. Nah, jadi kandungan kurikulum ke sekolah berorientasi masyarakat, optimalisasi kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan masalah, bimbingan terus. Jadi menghasilkan peserta didik yang cerdas dan mampu melakukan perubahan. Jadi bukan pintar. Jadi kalau di dalam konteks teori rekonsiliasi, kita tidak butuh orang pintar, tidak butuh orang pandai. Yang kita butuhkan adalah orang yang cerdas. Nah, itu ya. Jadi dia tidak terikat dengan nilai. Nah, itu ini makanya di dalam konsep rekonsiliasi dia tidak terikat dengan nilai. Oh, dapat nilai IPK 39, 38, 30. Tapi ternyata begitu dia tamat dia bingung mau diapain nilai saya ini ya. Mau diapain gitu kan. Apakah bisa diletakkan di mana? Tapi nah, kan berbeda kan, saya katakan. Ini sangat berbeda sekali dengan konteks ketika kita mencari nilai. Dari rekonsiliasi itu dia tidak mencari nilai. Kehebatan tertinggi dari seorang peserta didik, dari seorang mahasiswa, ketika dia mampu mengolah lingkungannya sehingga bisa menjadi sesuatu yang lebih baik. Nah, jadi tolak ukurnya apa? Nah, tolak ukurnya adalah pandangan dan kemampuan serta ada perubahan yang dia buat. Jadi makanya sekarang dalam sistem manajemen kepegawaian ketika eh, orang akan naik ke eselon 3, 4 segala macam itu ya. Eselon 4, 3, 2 itu kan ada membuat konteks makalah tentang konsep manajemen perubahan.
Mungkin mungkin para bapak-bapak atau ibu-ibu yang pernah jadi pegawai akan merasakan itu. Buat proyek perubahan. Nah, gitu kan? Nah, proyek perubahan itu tahun berapa dimulai di kita? Tahun 2000-an. Setelah reformasi birokrasi. Nah, sedangkan di Eropa tahun berapa? 1920. Nah, bayangkan. Jadi memang kita terlambat lebih kurang ya mau dekat 90 tahun atau 80 tahun. Tapi tidak akan bermakna kalau kita tidak memulainya dari sekarang. Nah, termasuk juga teman-teman yang CPNS segala macam kan membuat sebuah perubahan-perubahan dalam diklat segala macam. Nah, itu kan nampak bahwa tujuan pendidikan itu mampu membuat sebuah perubahan. Ini kan dari filsafat mana dia ajarkan? Rekonstruksi, membangun kembali. Ini yang disebut dengan reformasi berdampak atau pelayanan berdampak. Nah, pelayanan berdampak kan sekarang model reformasi birokrasi kan hari ini kita gerakkan. Padahal dalam pemikiran filsafat itu sudah 80 tahun yang lalu itu. Tapi tak apa-apa. Jangan kita berpikir bahwa kita kembali ke belakang sehingga tapi dampaknya yang kita lihat itu walaupun pemikiran ini lama, tapi memberikan efek besar bagi mereka yang bergerak untuk eh, apa namanya terlibat di dalam konsep kebijakan di tengah masyarakat. Nah, ini saya pikir teori-teori yang seperti ini, pendidikan yang seperti ini sesuatu yang luar biasa loh, saya pikir. Ya, masing-masing itu punya kelebihan, masing-masing punya kekurangan. Tetapi apapun persoalannya yang kita lihat, tetap saja dasar pola pemikiran filsafatnya itu punya kekuatan besar. Apa yang akan dia bangun? Karena apa? Karena orang jangan sampai berpikir sibuk dengan kehebatannya sendiri. Kadang-kala kita tuh sibuk dengan kehebatan kita sendiri aja. Orang menurut orang tuh biasa aja. Ya, oh, udah dapat ini, udah dapat ini, udah dapat ini. Tapi perubahannya nggak nampak, gitu kan. Nah, bagaimana cara perubahan itu muncul? Nah, itu eh, yang disebut dengan society center school tadi. Kenapa dia perlu melakukan perubahan seperti itu? Ya karena kalau tidak demikian, kata dia, ya sampai kapanpun ya kita hanya belajar untuk nilai, kita hanya belajar untuk pandai, kita hanya belajar untuk menjadi orang hebat. Tetapi lingkungan kita lupakan. Nah, ini ya, filsafatnya itu di situ. Jangan melupakan kondisi yang ada di dalam lingkungan. Karena hakikatnya pendidikan itu dikelola untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Kalau tidak, ngapain kita dirikan lembaga pendidikan? Kenapa ngapain kita belajar? Kalau belajar itu tidak membuat hidup kita menjadi lebih baik. Kalau tidak membuat lingkungan kita menjadi yang lebih baik. Atau minimal keluarga kita menjadi sesuatu yang lebih baik. Nah, ini yang diinginkan dalam filsafat rekonstruksi itu ya seperti itu, ya. Nah, ini yang saya katakan berbeda dengan progresivisme yang lain dan segala macamnya. Jadi titik tekannya itu lembaganya, komunalitasnya. Nah, komunitas ini kan terdiri dari individu kan. Nah, individu itu ketika dia menyusun suatu sistem, ya mau tidak mau dia harus menggerakkan lingkungan itu. Nah, jadi yang dibutuhkan itu leadership-nya. Ya kan leadership-nya. Kadang ada orang misalnya gini, IPK-nya biasa-biasa saja, nilainya biasa, tapi kemampuan dia untuk mengolah masyarakat sehingga menjadi sesuatu yang itu lebih dari apa yang kita perkirakan. Ya, oke. Jadi ini yang saya katakan tadi dengan realitas seperti ini. Jadi pesan ini akan kita hasilkan itu cerdas, mampu melakukan perubahan. Jadi bukan hanya pandai, pintar, nilai tinggi, tapi kecerdasan ini kan perlu dikelola dan perlu diuji. Bagaimana cara menguji seseorang itu cerdas apa tidak? Hadapkan dia dengan masalah. Kan? Hadapkan dia dengan masalah. Mampu tak dia menyelesaikan atau mengurai masalah itu sehingga menjadi sesuatu yang tepat. Nah, itulah disitulah kita bisa menilai seseorang itu cerdas apa tidak. Ya kan? Kalau dia hanya sifatnya Pak mengeluh aja, tahu kan?
Ngeluh aja, aduh Pak susah lah Pak. Semua susah. Apa yang senang? Yang senang pun susah. Tinggal makan saja masih ngeluh. Ngapa Pak? Ngapa makan aja ngeluh? Ini Pak banyak tulang Pak. Aduh saya bilang. Nah, tinggal ngunyah aja masih nak ngeluh. Nah ini kan, nah, ini yang saya katakan. Jadi penyelesaian hal-hal yang seperti ini perlu mendapat tempat yang lebih lah daripada apa yang kita. Oke, saya pikir ini pengantar dari saya mungkin. Kalau ingin kita lanjutkan diskusi, silakan. Jadi kalau kita kuliah atau terlalu banyak materi, tapi satu nyantol dah, bagus satu. Tinggal pengembangan di tingkat kita saja. Oke, silakan. Bagi ada yang ingin berkomentar atau ingin bertanya atau menanggapi, eh, silakan. Saya buka. Izin Pak Dokter. Saya berapa? Ya, siapa Assalamualaikum dokter? warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oh, Pak Yunus. Oke, silakan. Oke. Ya, makasih Pak Dokter. Ya, sama. Baik terkait dengan eh, materi kita hari ini tentang konstruksion, apa tadi lupa, Hmm. Eh, rekonstruksionalisme. Ya, kita kan kemarin juga ada sudah bahas pertama kan progresivisme, ada sebelumnya Hmm. esensialisme. Jadi kalau lihat dari apa sistem pendidikan kita atau kultur kita Indonesia lah ini, Hmm. dari tiga konsep ini yang paling pas untuk kita saat ini menurut Pak Dokter yang mana nih Pak Dokter? Apakah esensialisme apa dari tiga ini? Soalnya kemarin progresivisme itu ada eh, apa namanya istilahnya ini kan ada society center school kalau kemarin nggak salah child apa center ya siswa ya. Iya, Jadi kalau child dari center. Hmm. tiga konsep ya dari tiga konsep ini yang paling pas lah untuk karakter pendidikan kita saat ini menurut Pak Dokter yang mana nih Pak Dokter nih? Barangkali ada ini gambaran gitu. Iya. Barangkali itu aja Pak Dokter. Oke, siap. Hmm. Oke, ada lagi silakan. Izin Pak Dokter. Mohon izin. Ya, siapa Pak? Siapa? Rudi. Di, Ya, izin Pak. ya, silakan Langsung Pak. izin kami sangat tertarik ketika Pak Dokter sampaikan perbedaan antara cerdas dan pintar tadi. Ya, Jadi kalau yang kami pahami dari yang Pak Dokter sampaikan, kalau cerdas itu ternyata lebih berguna, lebih bermanfaat, lebih terasa di masyarakat. Tapi Pak Dokter mohon izin, apa jika ada seorang anak, memang dia itu pintarnya luar biasa, tapi ketika dihadapkan dengan masalah, tidak cerdas menghadapi situasi dan kondisinya, banyak mengeluhnya. Nah, hal seperti itu cara penanggulanginya seperti apa, Pak Dokter? Satu. Yang kedua, jika ada anak yang cenderung cerdas menghadapi masalah, tetapi dalam belajarnya tidak pintar sama sekali, Pak Dokter. Nah, ya, apakah mana yang lebih baik dari kedua ini? Kalau harapan kita keduanya baik. Tapi harapan kami dari cerdas dan pintar ini, apakah ada solusi apabila ada anak yang pintar tetapi kurang cerdas, atau ada anak yang cerdas tapi kurang pintar? Kira-kira demikian, Pak Dokter. Terima kasih. oke, mantap. Ada lagi? Silakan. Cukup? Oke, saya tanggapi sebentar ya. Mungkin yang lain masih berpikir. Oke. Jadi gini, ini tanggapan saya. Mungkin barangkali kalau ada pemikiran lain, bagus juga, ya. Kita diskusi hari ini. Pertama tentang ini model-model pemikiran pendidikan ini kan banyak ya. Tipologinya. Ini baru tipologi ketiga, keempat. Belum sampai ketujuh nanti tipologinya. Yang mana kira-kira? Ya saya pikir sederhana saja. Pertama, yang harus dipahami bahwa ketika kita belajar, kita harus tahu beberapa model pemikiran pola yang berkembang ke dunia pendidikan hari ini. Model progresisme, model ekosisme, model esensialisme, dan segala macamnya. Nah, yang kedua adalah kita harus misalkan bicara tentang mau milih yang mana nih yang gerak. Kalau saya sederhana saja, kita harus kembali ke dasar filsafatnya. Kita mau di mana? Makanya macam-macam sekolah di Amerika dan segala macamnya.
itu pendidikan tuh diarahkan kepada serah lembaga tuh maunya seperti apa, diarahkan kemana. Yang jelas ada poin sentral yang dipegang oleh negara A, B, C, D. Dah, jangan memberontak, jangan membuat ini, jangan membuat ini, yang lain atur sendiri. Nah ini kan kita diberi kesempatan untuk mengolah siswa kita mau seperti apa, ya kan? Bisa saja dalam pengertian bahwa kurikulumnya sama, Pak, kurikulum nasional. Tapi cara kita mengelola lembaga itu lebih kepada konsep progresif atau rekonstruksi bisa saja. Artinya apa ya? Tergantung pola manajerial yang bergerak di lembaga itu. Nah, misalkan begini ya, ketika kita ngajar di suatu sekolah atau di sebuah kelas misalkan, cara guru mengajar itu kan berpengaruh kepada cara murid memahami kan. Ya kan? Jadi dia inginnya seperti apa? Walaupun yang diajarkan itu sama. Misalkan yang diajarkan itu adalah matematika. 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, kalau kita ingin mengajarkan anak itu supaya dia paham secara kognitif, ya kita ajarkan dia bahwa 1 tambah 1 sama dengan 2 itu sudah selesai. Anda sudah dapat nilai bagus. Tapi ketika rekonstruksi masuk ke dalam konsep 1 tambah 1 2, dia akan menyatakan, coba Anda lihat. Belajar di pasar, belajar di lingkungan. Coba Anda hubungkan 1 tambah 1 sama dengan 2 itu ketika jual beli. Apakah memang Anda bayar 1, Anda dapat 1, atau dapat 2, atau dapat berapa? Kurikulumnya sama kan? Metode penyampaiannya, dampaknya bagi anak, itu berbeda. Nah ini yang saya katakan, misalkan begini. Di kampus kita waktu semester baru sekarang tuh saya bilang begini, setiap anak itu mahasiswa diajarkan bagaimana wajib baca tulis Quran. Karena memang kita menerima mahasiswa itu kan bukan hanya dari pesantren, dari madrasah, tapi dari sekolah umum, dari mereka ujian paket dan segala macamnya. Jadi sehingga harus kita uji coba. Ada dosen yang mengajarkan, ya sudah Anda sudah bisa baca, sudah itu sudah selesai, dapat nilai 9, dapat A, selesai. Tapi ada dosen yang mengajarkan, kau udah dapat kan? Nah sekarang tugasmu masuk ke masjid, TPI, kau cari beberapa siswa, hubunginya, sehingga kau bisa mengajarkan ilmu ini. Padahal intinya cuma satu aja, BTK. Tetapi kenapa dampaknya berbeda? Karena ketika kita mengolah cara pandang ini, akan memberikan dampak berbeda antara satu guru dengan guru lain, walaupun materinya sama. Ya kan? Materinya sama. Nah, ya kan? Tergantung kan? Nah, itu yang saya katakan. Ini tingkat kreativitasnya di mana? Ya, guru. Makanya kalau rekonstruksi, dia ketika dia menyatakan bahwa pendidikan itu menjadi tempat sebagai agen perubahan. Jadi yang di pola pikir gurunya itu dengan kurikulum yang sama itu diarahkan nanti siswa ini setelah dia tahu bagaimana caranya dia bisa bergerak di luar. Atau cukup dia tahu saja. Kan udah dapat nilai, Pak. Apa? Dia sudah tahu kan? 1 tambah 1 sama dengan 2 minimal. Dapat nilai berapa? A. Berarti tugas kita udah selesai, Pak. Tapi ternyata ada guru yang lain menyatakan, masa hanya segitu saja? Dalam laporannya sudah selesai. Tapi dia ingin lebih dari apa yang diperkirakan. Nah, coba Anda tengok berada di masyarakat. Bertengok di ruangan, ketika berada di pasar, ketika berada di rumah tangga, ketika di berapa. Diambil dia contoh masyarakat, digerakkan dia. Apakah sama konsep itu? 1 tambah 1 tambah. Oh tidak, Pak. Ternyata, Pak, ketika kami berada di proyek, 1 tambah 1, Pak, itu bisa 4, Pak. Bisa 1 tambah 1 bisa 2, bisa 5. Atau 1 tambah 1, Pak, bisa 0, Pak. Loh macam mana ya? Ternyata ada efek lain yang digerakkan. Misalkan, ada konsep sosialnya, ada konsep apanya, apa namanya itu, mengambil hal-hal yang berbeda dan segala macamnya. Nah ini yang saya sebutkan seperti itu. Jadi kita tidak terpaku pada satu sisi. Kita mau yang mana? Ya tergantung pola pikir kita mengarahkan siswa mana. Walaupun kurikulumnya itu sama, tapi dampaknya kepada siswa itu berbeda. Ya, dampaknya kepada siswa berbeda. Nah, Society Center School itu menginginkan peran guru ketika dia menjadi sebagai bagian penting dari sini. Makanya ada katanya melalui bimbingan guru itu tadi. Jadi siswa diajarkan menemukan solusi melalui bimbingan. Nah, menyatukan persepsi guru dalam rangka untuk mengelola visi sekolah ini tentu tidak mudah. Nah, ini kan makanya saya dari awal katakan
Leadership itu berpengaruh kepada cara kita bergerak. Nah, seperti itu ya. Ini tanggapan awal saya. Jadi apa yang harus kita pilih, Pak? Progresif, esensial atau iya, saya katakan setiap dasar pemikiran filsafat itu punya efeknya. Progresivisme itu efeknya kemana? Ke kepribadian. Kalau kreasionisme perginya ke mana? Ke dimensi sosialnya. Esensialisme itu perginya kemana? Ke pola kognitif dan kebutuhan pentingnya. Macam-macam. Nah, tinggal sekarang kita mau seperti apa yang cocok. Saya tidak bisa mengatakan harus A, B, C, dan D. Tapi pada masanya, misalkan begini. Pada masanya saya ketika mengajar, ada yang saya katakan ini hubungannya dengan rekonstruksisme. Ada hubungannya dengan esensial atau progresif. Ya tergantung kita mau kemana. Nah, kita mau arahkan siswa ini kemana. Tetapi kalau kita sudah berada di lembaga, saya katakan begini. Apapun yang akan kita arahkan itu harus ada komitmen bersama. Jangan sampai nanti kita ke A, guru lain ke B, kepala sekolah ke C. Lah mati kita. Nah, jadi siswa itu hancur nanti. Ya kan? Nah, ketika kita sudah mengetahui ini, ya kita tawarkan. Bagusnya begini, Pak. Bagusnya begini. Jadi kita bukan hanya mengajar, tapi juga memberikan dampak bagi yang lain. Itu boleh saja. Ya. Jadi apapun, jadi namanya juga ini filsafat. Filsafat itu kan berbicara tentang realitas eh, apa yang akan kita gerakkan ke depan dengan kondisi yang seperti ini. Tapi tetap terikat dengan satu pola-pola pikir tertentu. Kemudian juga berbicara tentang cerdas dan pintar. Mana yang penting cerdas? Kalau saya pikir memang dua-duanya itu penting. Tapi ketika kita tidak bisa menemukan dua-duanya, apa yang harus kita temukan? Kita lihat situasi masyarakat kita. Sekarang misalkan begini, dengan situasi yang berhubungan dengan nilai, kan penilaian kognitif itu kan penting ya. Dalam pengertian bahwa angka itu kan menunjukkan kualitas. Misalkan kita dapat 3,9 IPK. Itu kan kualitas kita. Ada yang dapat 3,5, 3,2. Itu kan kualitas kita. Nah, sekarang ketika rekonstruksi sudah mulai masuk, dia bertanya lagi, nilai yang kita dapatkan ini ada dampak enggak? Nah, itu ya. Kalau kita cukup menyatakan bahwa sudah Pak, kita sudah dapat, sudah cukup. Berarti secara nilai esensialnya kita sudah selesai. Nah, tapi rekonsiliasme ini ingin bergerak lebih jauh dari pola pikir itu. Progresifnya lebih gerak. Karena dia berpikir, kalau memang hari ini kita sudah pintar, kita kembangkan dia menjadi cerdas. Nah, gitu kan. Tapi ternyata dia sudah cerdas, Pak. Caranya adalah dia bisa mengolah gini-gini. Tapi ternyata dia kurang pintar. Kenapa? Ya karena dia mungkin mengolah atau dia mungkin menyelesaikan persoalan masyarakat dia bisa. Tapi ketika ditanya teori, dia tak tahu sama sekali. Main caplok aja untuk asal sebut aja gitu kan. Nah, ini tentu kita kembalikan lagi. Artinya apa? Dalam konteks rekonsiliasi dia sudah benar, mungkin dari sisi yang lain dia lemah. Nah, yang sisi yang lemah itulah kita gerakkan lagi supaya dia bisa sama-sama gerak. Jadi bukan dalam pengertian sebuah pilihan harus cerdas, harus pintar segalanya. Kalau bisa dua semuanya bisa kita gerakkan tidak? Ya kan? Kenapa? Ya karena titik sentral dari society center school itu apa yang kita lakukan itu bisa memberikan manfaat bagi orang. Nah, itu kan. Ya, dan tidak banyak juga. Misalkan gini, bukan saya katakan apa? Eh, Antara orang cerdas dan orang pintar itu lebih banyak orang mana? Lebih banyak orang yang menilai kan. Kenapa? Karena yang menilai ini kan belum tentu setuju dengan apa yang kita pikirkan. Orang kadang bercakap aja tadi, alah macam gini, macam gini. Dia pandai bercakap aja, dia pandai gini. Tapi ketika kita ngolahnya, itu kan susahnya luar biasa. Ya, jadi Pak Rudi saya katakan ya seperti itu. Kalau memang dia sudah cerdas, ya kita arahkan dia bagaimana bisa pintar juga. Kalau dia sudah pintar, ya bagaimana kepintarannya itu bisa membuat dia lebih cerdas dan mencerdaskan masyarakat. Jadi ada dua hal yang saya pikir kita gerakkan terus. Nah, itulah fungsinya sekolah, fungsinya guru. Karena kalau tidak demikian, resikonya apa? Ya resikonya adalah ya selamanya kita tidak bergerak. Ya, progresivisme itu bagus. Ya saya bilang sama Pak Yunus ya. Kenapa? Karena dia
membangkitkan motivasi orang untuk gerak. Esensialisme juga bagus karena dia bicara tentang realitas substansi yang berkembang dalam tataran pengetahuan. Rekonstruksi juga bagus karena dia memberikan dampak bagi lingkungan yang akan dia gerakkan. Nah, tinggal kita berpikir hari ini yang cocok untuk masyarakat kita yang mana. Caranya macam mana, Pak? Ya, kita survei. Kebutuhannya apa? Kita survei. Kalau enggak seperti itu ya kita dapat informasi dari siapa. Nah, gitu ya. Oke, barangkali itu tanggapan saya. Mungkin ada yang lain. Silakan. Izin Pak, Iya, silakan. Siapa? Eh, Sabra Nanda Pak. Oke, siap, Pak Sabra. Silakan. Eh, Masya Allah, saya setuju dengan Bapak ya. Jadi ini bukan bukan mesti dipertentangkan. Jadi kita sebenarnya mengambil setiap manfaat dari setiap pemikiran dari yang sudah-sudah itu. Nah, saya mau mengaitkan sedikit Pak masalah eh, progresivisme yang kemarin ya. Jadi kita harus terus bergerak begitu kan. Terus juga ditambah pembelajaran hari ini rekonstruksionalisme. Itu kan artinya kita eh, gimana caranya pendidikan itu direkonstruksi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, dengan pergerakan perubahan yang sangat cepat ini, Pak, kan kalau kita lihat kan guru-guru selalu mengeluh dengan perubahan kurikulum, sedangkan kurikulum memang harus berubah gitu, Iya. berdasarkan pemikiran ini begitu. Nah, eh, gimana Pak kira-kira kalau kita buat manajemen begini? Pasti ada ilmu-ilmu yang rasanya sudah tidak relevan begitu. Mungkin mungkin ada mata pelajaran yang udah nggak relevan lagi kita ajarkan di eh, SMP. Mungkin itu harusnya diajarkan di tingkat yang lain. Mungkin perubahan-perubahan seperti itu, Pak. Nah, sedangkan guru-guru kita ini udah ditata begini, apalagi udah ada konsep sertifikasi begini, begini, begini Iya. gitu kan. Sedangkan perubahan itu harus gitu. Hmm. Bisa jadi perubahannya itu masif gitu. Jadi kita kita butuh perubahan masif, tapi dengan adanya regulasi begini 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 itu yang membuat sulit bergerak gitu Pak untuk agar lebih kepada kebutuhan masyarakat. Contohnya saja misalnya kayak pelajaran matematika ya atau pelajaran IPS mungkin udah harus direkonstruksi gitu agar lebih sesuai. Kira-kira manajemen seperti apa yang harusnya kita kita buat Pak? Kalau mungkin dari sisi pemerintah bagaimana atau dari sisi skop yang lebih kecil sekolah eh, apakah harus mengganti guru terus atau gimana? Eh, Gimana Pak? Ya Pak, itu aja Pak. Oke, oke, oke. Mantap, luar biasa. Oke, lanjut. Siapa lagi Izin Pak berikutnya? Dokter. Oke, siap. Bu Ida. Ya. Iya, terima kasih Pak Dokter sebelumnya. Dengan apa yang sudah dipaparkan sama Pak Dokter tadi bahwa sekolah atau lembaga pendidikan itu adalah sebagai agen perubahan begitu ya Pak Dokter ya. Iya. Ah, Tentunya orang tua juga ketika memasukkan anaknya ke satu lembaga atau ke sekolah ingin perubahan yang positif begitu ya Pak Dokter, baik dia sosialnya, kecerdasannya dan lain sebagainya begitu. Kemudian anak itu kan punya potensi dan bakatnya masing-masing begitu ya, tidak bisa disamakan begitu. Nah, iya. ketika anak ini dimasukkan ke suatu lembaga yang dia contohnya anak ini dia potensinya olahraga gitu. Kemudian orang Hmm. tuanya memasukkannya ke lembaga pendidikan agama yang notabene menghafal Al-Quran, kemudian menghafal hadis gitu. Yang dia olahraganya sangat minim gitu. Sementara anak ini potensinya di olahraga gitu. Nah, bagaimana lembaga merekonstruksi supaya sekolah itu menjadi perubahan sementara itu bukan apa namanya potensi dirinya gitu sehingga dia tidak berkembang di situ bahkan orang tua mengatakan anak saya sekolahkan supaya berubah ini itu tapi orang tua tidak tahu kalau anaknya itu bukan di tempat yang tepat gitu gimana itu Hmm. kira-kira Pak Dokter mengatasinya terima kasih. Siap. Wah, ini luar biasa Bu Ida nih. Mantap ini analisisnya, analisis lingkungannya tinggi, bagus. Oke, lanjut. Barangkali ada yang lain? Siapa? Pak Solikun. Ya, Ya. silakan, silakan, Mbak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin Pak Dokter dan teman-teman, eh,
tadi tertarik tentang ini ya, Pak Dokter, tentang pendidikan terdidik gitu ya. Iya. Jadi konsep rekonstruksivisme atau apa itu. Jadi kemarin Pak Dokter saya KKN di Ekang Ancule. Jadi Ya. dari Tensar Pak Dokter itu apa yang dikatakan oleh Pak Dokter itu eh, setuju juga. Jadi dulu di sana eh, pernah di hari Jumat itu katanya yang saya sholat Jumat di situ tidak ada kalau tidak ada khotib yang eh, apa namanya datang itu tidak ada Jumatan. Padahal ini masih di daerah Bintan atau Melayu yang kita tahu sendiri secara agamis kan apa namanya banyak juga yang ustadz-ustadznya atau apa namanya yang kuliah di bidang agama ya kan. Kemudian ada teman saya juga di pulau itu ada beberapa tahun yang tidak ada sholat Jumat gitu. Hmm. Jadi eh, apa namanya yang tadi disampaikan sesuai dengan apa yang di lapangan. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana caranya agar eh, dua jurang ini ada jembatannya, Pak Dokter. Bagaimana caranya biar menjadi penghubung gitu kan? Yang satu memang membutuhkan betul-betul membutuhkan dan dia tidak tahu caranya bagaimana dapatnya. Kemudian yang satu mungkin pengen juga terjun gitu, tapi bagaimana caranya mungkin dia tidak eh, apa namanya memiliki mental untuk menghadapi masyarakat atau komen-komen dari masyarakat gitu. Jadi caranya gimana? Itu Ya, aja Pak Dokter. Terima kasih. kebutuhan mental. Oke. Ya, oke. Poinnya dah kita dapatkan. Ada lagi cukup? Kalau cukup saya komentar dikit. Memang kita ini harus banyak diskusi nih. Bagus ini. Luar biasa ini. Makanya saya tuh senang ngajar di Pasca tuh. Sikit aja itu langsung nyambung gitu. Oke, Pak Sabra, tentang hari ini kondisi bahwa regulasi kurikulum ini sepertinya berubah terus dan bagaimana manajemen sehingga dengan demikian berpengaruh kepada aspek gerak kita. Jadi gini saya katakan bahwa eh, kita harus paham dulu pertama bahwa regulasi dan kurikulum itu ada kewenangan pemerintah, Pak. Jadi maknanya bahwa selama kita di Republik ini kan regulasi itu pasti akan terjadi perubahan karena perubahan ini adalah tuntutan dari perkembangan zaman ya. Nah, persoalannya adalah mengadaptasikan diri terhadap perubahan ini sehingga berdampak kepada cara kita memanage supaya jangan sampai kebingungan sehingga memperlambat gerak kita dalam hal membangun pendidikan. Jadi saya pikir begini, eh, apapun yang kita lakukan pada hari ini, memang kita tidak bisa lepas daripada regulasi. Ini pola pikir ini harus satu pikiran dulu, Pak. Kenapa begitu? Karena ini syarat formal sebuah kelembagaan itu mengikuti alur regulasi. Itu satu. Kemudian yang kedua kurikulum. Syarat formalnya harus mengikuti realitas kurikulum. Buktinya adalah kalau kita ingin mendirikan lembaga pendidikan swasta atau apa, kita kan ada pernyataan dari yayasan tuh kan, mengikuti aturan pemerintah. Nanti maknanya dari awal itu kita sudah dibatasi hal-hal yang seperti itu. Inilah regulasi yang harus dipahami. Nah, pertanyaan di kita adalah apakah memang benar regulasi dan kurikulum itu membatasi gerak kita? Nah, itu kan, nah, seperti itu. Nah, kalau seandainya itu membatasi gerak kita, pertanyaan kita hari ini takkan mungkin ada sekolah unggul, Pak. Tidak akan mungkin ada sekolah atau lembaga yang bisa mengantarkan muridnya lebih baik. Nah, kan gitu kan? Padahal regulasi itu sama se-Indonesia. Kurikulum sama. Jadi letaknya di mana itu? Kemampuan manajerial yang dikaitkan dengan apa yang akan digerakkan oleh sekolah tersebut. Ya kan? Dan kebanyakan sekolah swasta itu lebih geraknya munculnya lebih hebat. Contoh ya gini. Sekolah terpadu, sekolah Islam terpadu, SDIT, CPIT itu munculnya dari mana itu?
Itu ketika kan awalnya ketika kekurangan mata pelajaran agama di sekolah umum sehingga memunculkan seperti itu. Tapi kalau dia mendirikan madrasah, mungkin lebih banyak agamanya kan. Jadi mengambil peluang di tengah-tengah itu. Nah, itu kan kehebatan sekolah Islam terpadu itu kan di situ kan. Membentuk model pembelajaran keislaman tersendiri, tapi tidak menyalahi aturan regulasi yang berlaku. Apakah dia mengambil pola madrasah? Tidak juga. Nah, dia mau mengambil pola tersendiri. Nah, disitulah kreativitas itu muncul. Nah, apakah itu disalahkan? Tidak. Apakah karena regulasinya tidak dilanggar, tapi mengkreasikan diri sehingga ini bisa bergerak sehingga menjadi suatu model baru dalam dunia pendidikan. Ini salah satu contoh yang saya katakan seperti itu. Nah, ketika kita ingin bergerak di situ, ya sekali lagi saya katakan komitmen dan cara pandang kita tuh harus sama. Jadi kalau kita bicara tentang rekonsiliasme, society center school, yang bicaranya itu sekolahnya ini, Bang. Sekolahnya itu sekolah itu ada siapa di situ? Ada guru, ada kepala sekolah, ada kurikulum, ada metode dan segala macamnya, ada yayasan. Kalau swasta ada yayasan ya, ada komite dan segala macam. Itu yang duduk rembuknya tuh di situ. Nah, biasanya pimpinan itu ketika dia punya model visioner, leadership segala macam, nah ini yang akan berpengaruh kepada sekolah itu bisa bergerak. Kurikulumnya begitu-begitu aja. Perubahan kurikulum kita katakan sehingga membuat guru terkekang segala macam gini-gini. Saya pikir tidak juga ya dengan kondisi yang pada hari ini. Cuman kita ikuti syarat formalnya atau tidak. Macam kemarin saya bilang begini. Tolak ukur ketika center school itu kan banyak memberikan konsep kepada bagaimana membuat anak itu lebih baik ya. Nah, anak segala macam sehingga terjadi model misalkan tolak ukurnya semua catatan kepribadian anak, aktivitas anak itu dicatat. Ternyata catatan ini kan sangat penting untuk melihat kemajuan progresivisme anak dalam teori yang lalu. Tapi efeknya ketika ini diformalitaskan, guru kepenatan, kerjanya hanya menilai-menilai. Nah, formalitas itu, bagaimana cara formalitas ini tidak menjadi beban? Nah, ini yang kita lihat. Ternyata di sekolah-sekolah yang lain itu tidak seperti itu juga. Nah, ini yang cara kita memandang regulasi, apakah harus begini, 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 sehingga harus bergerak. Nah, ini yang saya katakan berbeda antara satu pandangan sekolah dengan sekolah yang lain. Ya sama nih. Ya, sama juga ketika misalkan society center school ya. Itu tadi yang saya katakan tadi, walaupun pembelajarannya sama, tapi kita inginnya apa? Nah, ini kan motivasi kita ya. Nah, ketika society center school ini yang jadi masalah itu cuma satu aja, Pak. Apa itu? Kita tidak bisa bergerak sendiri. Tidak bisa bergerak sendiri. Kita harus punya orang yang kita percayai dan itu menjadi bagian penting dalam perubahan sekolah kita. Apapun caranya itu. Ya sama saja. Iya kan? Nah, jadi kalau tidak, saya katakan tidak mungkin ada sekolah unggulan, ada sekolah favorit, ada sekolah apa segala macam. Walaupun dalam konteks penilaian itu nggak ada, tetapi masyarakat menilai. Kenapa kok orang tuh semangat? Macam di Tanjung Pinang ya. Kalau bicara tentang sekolah, oh masuk SMA 1 lah, SMA 2. Kenapa tidak 6, 7 lah yang lain itu tak ditengok? Ada masalah apa di situ? Karena itu kan. Padahal kurikulumnya pun sama juga. Nah, karena mungkin akreditasinya, mungkin cara belajarnya, cara apanya. Nah, ini yang saya katakan cara kita mencari celah itu ya, Pak. Mencari celah sehingga bisa memberikan dampak kuat itu yang saya pikir perlu kreativitas. Ya. Ingat bahwa rekonsiliasme itu tidak bicara individualisme, tapi berbicaranya komunalisme. Jadi sebelum ide ini bergerak, kita harus merumuskan bersama, kita inginnya apa, kita inginnya apa. Dan itu tidak mudah. Berbeda dengan child center school, itu langsung memfokuskan ke anak. Tapi kalau ini ke masyarakat, berarti resikonya apa? Resikonya agak sedikit lambat dalam perumusan. Tapi dia akan lebih bermanfaat ketika ini sudah dirumuskan. Nah, itu bedanya tuh di situ. Kemudian kalau Bu Ida, ternyata ada bahasanya hari ini, anak itu punya minat dan bakat masing-masing. Ternyata potensi itu tidak dipahami oleh orang tua. Orang tua menginginkan ABC gitu ya. Sehingga dimasukkanlah sekolah yang berbicara yang seperti itu. Ya, masalah tuh banyak, Bu. Kadang-kala begini, di mahasiswa kita pun ada masalah. Kadang saya kasih contoh satu ya. Satu. Nah, saya banyak masih. Ini gini.
Dia bilang begini, sebetulnya Pak, kami nggak mau masuk STAIN, Pak. Kenapa? Saya nggak berminat di konsep seperti itu. Saya inginnya masuknya di teknik di mana. Tapi ketika saya tes, ternyata nggak lewat. Katanya. Kalau IKEA masuk swasta biayanya mahal. Akhirnya ternyata STAIN menawarkan ada beasiswa ada ini. Akhirnya saya harus milih ini. Semester 1 saya nggak ngerti Pak apa ini ajarkan. Tapi orang tua saya menyatakan kuliahlah, kuliahlah, kuliahlah. Karena dengan kuliah. Akhirnya dengan konsep pola konseling kita itu kita tanyakan. Kita beri survei, kita berikan pertanyaan. Nah, ternyata memang pertama kali itu bukan kehendak dia. Gitu kan, kehendak dia. Kehendak dia yang ingin yang seperti itu. Jadi akhirnya saya katakan ya silakan hidup itu pilihan. Kalau Anda ingin di sana, boleh. Tapi mentalitas Anda kuat tidak untuk berada di sana. Apa itu? Nah, ternyata kondisi orang tua begini. Kadang kondisi Anda juga eh, apakah mampu bersaing di sana apa tidak. Nah, posisi Anda pada hari ini pilihannya adalah di sini. Di kampus kita. Dengan prodi yang berbeda dari apa yang Anda pikirkan. Nah, kan? Nah, pertanyaannya adalah motivasinya bagaimana? Kalau Anda berani, saya katakan ya keluar dari kampus. Ajukan di sana. Tapi resikonya adalah Anda akan bersaing dengan anggaran, bersaing dengan masyarakat, bersaing dengan keuangan yang barangkali kita akan lebih susah untuk bergerak dibandingkan kita Anda berada di sini. Nah, sekarang pilihannya berada di mana? Nah, kalau dia mahasiswa, dia punya pilihan untuk bergerak. Nah, caranya adalah ya kita arahkan mereka juga untuk bergerak kepada pola pikir yang sama. Jangan pernah ditinggal anak ini. Diikutkan kegiatan terus, diikut. Nah, sampai sekarang udah semester 7. Justru dulu dia berpikir bicara tentang kuliah di teknik, sekarang dia kuliah di ekonomi syariah, justru mengajak teman-temannya untuk masuk ekonomi syariah. Nah, kenapa? Ya karena perubahan minat itu bisa saja terjadi, bakat itu terjadi. Kenapa? Ada faktor lingkungan. John Locke kan mengatakan begitu kan. Lingkungan membentuk cara pikir kita. Nah, tapi ada juga, misalkan yang Ibu bilang tadi, dia ternyata minatnya di olahraga kan. Tapi dia nggak senang sini karena orang tuanya menginginkan dia menjadi ahli agama kan. Dia harusnya begitu ya. Nah, pertanyaannya begini, bukan hanya dulu waktu saya kuliah di Padang Panjang, Bu. Di MAPK, Padang Panjang, kami kuliah macam pesantren. Itu ada teman saya itu yang nggak suka, dia belajar-belajar kitab kuning agama. Tapi kalau main basket, main bola, itu sampai hujan-hujanan pun dipakai dia. Jadi kita mau keluarkan dari situ kan sulit juga. Jadi caranya apa? Ya jangan sampai pola pikir sehingga dia bisa bergerak. Berikan kesempatan pihak sekolah 1 hari untuk dia merefleksikan minat dia. Akhirnya saya katakan, Anda pandai olahraga, tapi Anda juga pandai baca kitab kuning. Nah, jadi Anda dapat 2 hal yang gerak. Dan guru kami menyampaikan itu terus. Kenapa? Ya karena saya tak mau lah, ngapain harus belajar dari pagi sampai sore hanya bahasa Arab aja kata dia. Ya, padahal saya kalau disuruh main poli, main badminton segala macam dapat juara 1. Akhirnya ada 1 hari itu dia tidak boleh di sekolah, kau belajar aja main aja. Tapi ketika pertandingan dia yang kita utus. Nah itu kan itu ada masalah. Nah akhirnya sampai hari ini teman saya itu justru jadi salah satu dosen, bukan dosen ini. Begitu dia tamat, dia masuk di sekolah olahraga. Apa tuh? Apa namanya itu? Fakultas olahraga. Ya, sekarang jadi guru olahraga. Tapi guru olahraga yang pandai baca kitab kuning kan aneh. Ya, jadi itu kan pilihan hidup saya bilang, pilihan hidup. Tapi ya sekolah melihat potensi itu. Sama juga di STAIN ini, Pak. Ini kalau anak-anak ini kalau main futsal itu boleh dari pagi sampai malam pun mau dia. Kalau disuruh masuk kelas, kadang nak 5 menit terakhir baru dia masuk. Apa kita marahin dia? Tidak. Karena dari awal kata dia ya begitu Pak kata dia. Kami tak ini, tak ini, tak ini, tak ini. Tapi ternyata masuk ketiga, keempat, kelima, ternyata dia bisa mengikuti hal seperti itu. Jadi memang kadangkala faktor di masyarakat kita tidak semua yang kita inginkan itu bisa tercapai. Sama juga ketika kita menginginkan anak kita seperti kita, tapi tidak bisa semuanya seperti kita. Minimal apa yang bisa kita wariskan untuk dia. Ya cukup lah. Macam anak saya, itu rata-rata di teknik dan rata-rata di ilmu eksak. Jarang yang di ilmu agama. Tapi saya bilang, kau tak pandai baca Quran, tak boleh saya bilang harus baca. Ya minimal ada 1 hal yang kita gerakkan. Harapan orang tua terlalu tinggi. Dia ingin jadi A, B, C.
Tapi anak tidak mau seperti itu. Ya kita arahkan. Ada satu lagi, Bu. Teman saya, itu anak Pak Kiai, Buya, di Tawali Padang Panjang. Itu juga. Akhirnya dia keluar. Dia inginnya di teknik. Tapi dia memang pintar bahasa Arab. Dia nggak mau. Tapi begitu dia belajar di teknik, dia bisa pintar bahasa Arab. Berarti artinya apa? Ada pilihan. Tidak harus berada di situ, tapi sekolah bisa memberikan warna bagi kehidupan dia. Kalau dia mampu menggerakkan hidup dia akan mengambil resiko yang terberat. Ya, saya tidak akan berada di sini. Tapi kalau dia masih berada di situ, resikonya adalah dia akan tertekan kan. Saya harus begini, begini. Tinggal kita komunikasikan ke pihak sekolah bahwa berikan dia kesempatan untuk mengekspresikan diri dia walaupun hanya 1 hari. 1 hari. Nah, jadi contoh gini, di kampus kita Bu, ada mahasiswa yang suka musik, main gitar aja tiap hari. Nah, jadi saya bilang, kenapa main gitar? Karena kata dia sebenarnya dia ingin homeschooling. Tapi orang tua tak kasih, kok tak kuliah, payah gini 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 gini. Akhirnya dia masuk. Tapi kita berikan dia suatu tempat ekspresi diri, ada UKM namanya Badan Kesenian Kampus. Ya udah komen gitar aja kak situ. Tapi waktunya saya bilang setelah jam kuliah selesai. Jam berapa tuh? Lepas asar. Sampai jam 6. Aku nak main gitar, nak teriak-teriak silalah. Tapi pas sekolah, kok sekolah. Nah, jadi motivasi itu bisa kita sampaikan, bakat itu bisa tersalurkan. Karena kalau tidak demikian kan kesian. Ya kan harapan orang tuanya ke kita inginnya begini. Tapi minat anaknya ternyata begini. Nah, menyatukan ini, nah itu kan kepandaian kita mengolah. Kalau di perguruan tinggi agak enak mengolahnya, tapi kalau di sekolah kita sangat terikat dengan waktu. Nah, ini yang saya pikir perlu ketajaman dari para guru untuk melihat bakat itu. Kemudian guru tersebut mengkomunikasikannya ke pihak orang tua. Nah, baru dari situ hasil informasi itu baru mulai masuk Society Center School-nya. Di mana Society Center School-nya? Ya kita bawa ke dalam rapat sekolah. Seperti apa yang kita gerakkan. Paling-paling sekolah menyatakan, nah ibu tolong bimbing khusus bu. Wah, benar pula. Jadi kan kita ada nyampaikan masalah, kita pula ini suruh nyelesaikan kan. Nah itu tandanya Ibu Ida sangat cerdas. Sudah nyampaikan, lah kita pula disuruh selesaikan. Biasanya begitu. Biasanya begitu kan. Kenapa ya? Karena itulah kehebatan dari guru kita kan. Nah, itu yang disebut dengan rekonstruksi itu begitu. Kita ingin membuat sesuatu yang berbeda, rekonstruksi, tapi ternyata kita yang diminta untuk bergerak. Kemudian Pak Solikun tentang konsep kebutuhan dan kondisi yang ada. Itu yang saya katakan begini, Pak. Macam mana ya? Kalau kita nak turutkan kebutuhan masyarakat habis-habis, Pak. Nah, ini saya kasih sampai aja. Tak akan habis-habis. Kenapa? Ya, dia perlu terus. Macam tadi saya katakan, ketika ada masjid, sudah nama masjid. Masjid itu kan tak boleh lepas dari sholat Jumat kan. Ternyata sumber daya di daerah situ kurang. Akhirnya ketika ada mahasiswa di situ, mahasiswa bisa bergerak habis. Nah, ini yang saya katakan sering kepada para dosen pembimbing dan segala macam. Kita nggak bisa menyelesaikan semuanya. Minimal 1-2 pun jadilah. Caranya macam mana? Ya buatkan jadwalnya, bimbingan rutinnya, sehingga orang tuh bisa gerak. Nah, kalau dia khatib, ya kan orang kadang-kala naik mental tuh susah ya. Padahal jadi khatib itu lebih mudah daripada menjadi penceramah. Khatib itu sangat terikat dengan apa namanya syarat dan rukunnya. Betul ya? Nah, syarat dan rukun itu kan bisa dibaca. Selawat segala macam. Kita siapkan materinya, buku khutbahnya, tinggal baca ya. Tak usah cerita macam-macam. Baca. Yang penting syarat rukun selesai maju. Latihan terus. Maju tiap. Dengan demikian dia akan bisa bergerak. Nah, mentalitas ini hanya bisa dilatih kalau ada pembiasaan. Kalau tidak ada pembiasaan, sehebat apapun kita nak bicara depan orang, itu, waduh, saya katakan itu bisa keringat jagung keluar itu. Ya. Caranya ya latihan sendiri, buat dia baca. Makanya saya kadang-kala di masjid kampus itu saya ada 2 buku khutbah, yang satu yang saya karang, begitu yang satu lagi kawan-kawan karang, yang satu lagi dari kementerian masuk. Saya bilang begini, tidak ada istilah dosen tak pandai jadi khutbah Jumat, tidak jadi khatib. Macam mana Pak? Kau baca dulu. Jadi caranya macam mana? Ambil satu tema, baca sendiri, sudah itu tampil. Persoalan orang melihat Pak ini cuma baca, tak ada masalah. Yang penting syarat rukun itu selesai.
Kalau tidak ada syarat rukun, sehebat apapun kita cakap, ternyata kurang salawat, habis itu. Ternyata tak baca syahadat lah, habis itu. Ya kan? Nah, jadi hal-hal demikian itu yang kita gerakkan. Mahasiswa kita semester 7 itu sudah saya wajibkan semua baca. Baca, baca, baca. Tinggal baca saja. Kecuali ceramah. Ceramah itu kan punya kompetensi lain ya. Tapi kalau khatib, khutbah, itu yang penting syarat rukun, semua terpenuhi segala macam, ikut aturannya, insya Allah selesai. Walaupun dia hanya ngomong cuman Al-Fatihah aja, sudah itu kita gini-gini macam, 1 menit aja, sudah itu syarat rukun, selesai lah tuh saya bilang. Paling 10 menit, selesai kan. Nah, jadi melatih, jadi kebutuhan masyarakat itu tidak semuanya bisa kita penuhi, Pak. Makanya perlu ada survei, perlu ada analisis kebutuhan. Sebenarnya yang hari ini yang akan kita gerakkan apanya? Nggak bisa semuanya. Kalau kami kemarin yang saya katakan, kompetensi keislaman di STAIN itu, saya bilang tak usah banyak-banyak. Karena kebutuhan masyarakat masuk ke kita tuh banyak. Yang penting dia bisa baca tulis Quran. Ya, jangan ada yang alumni tidak bisa baca tulis Quran. Menulis Al-Fatihah nggak bisa, itu jangan harap bisa ujian skripsi saya bilang. Nah, mulai kemarin. Kemudian yang kedua apa? Minimal bacaan sholat dan segala macam itu clear saya bilang. Nggak ada lagi. Bisa jadi imam, bisa jadi khatib, bisa baca doa. Dan yang terakhir apa saya bilang? Fardu kifayah. Udah. Nggak macam-macam yang lain saya pikir banyak sangat. Jadi hanya 5 saja. Nah, kawan-kawan bilang, Pak, kita susun sampai 15. Bilang, 15 itu kebutuhan masyarakat memang iya. Tak semuanya kita boleh penuhi. Yang bisa kita penuhi hanya item 5. 5 ini aja udah oke, udah bagus. Nah, yang setelah itu baru mentalitasnya kita latih. Nah, 5 ini itulah yang dalam kompetensi keislaman STAIN itulah yang saya bilang, tak ada tidak alumni STAIN yang tak bisa baca Quran. Ada yang bisa tak baca Quran, ujian skripsi tak akan lulus. Sehebat apapun nilainya. Nah, sehingga itu menjadi kompetensi kekuatan bagi kita. Nah, mentalitas itulah yang perlu kita latih. Dan saya pikir inilah yang harus kita perjuangkan sama-sama. Ya, membentuk. Oke, saya pikir itu tanggapan saya. Mungkin ada yang ingin tanggapin lagi atau ada bertanya atau sudah cukup? Silakan saja. Kita belum pernah tatap muka ya? Atau tatap laptop sering nih, tatap komputer? Ya, ya, ya. Silakan saja. Mungkin ada masanya mau ketemu, boleh. Kita bisa diskusi sampai 3 jam kuliah. Tapi kalau terasa penat, ya online saja lah. Online saja. Ya. Oke, barangkali saya kembalikan ke ketua kelas. Silakan. Kelanjutan kita seperti apa atau cukup? Silakan ketua kelas. Ustaz Melvin, silakan. Ya, ini ada 2 ketua kelas. Runding aja. Saya ikut aja Pak Dokter. Aduh, oke. Kalau gitu saya ikut ketua kelas inginnya apa nih? Selesai kita. Waktunya udah habis nih, Pak. Oke, jadi maknanya kuliah kita cukupkan sampai hari ini. Ya, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Informasi dari Prodi kapan kita ujiannya? Belum tahu ya? Akhir Harusnya Desember. 4 pekan lagi, Pak. Ini kan pekan ke-11. Oke, pekan Harusnya 4 pekan 11. lagi. 4 pekan lagi ya. Oke, 4 pekan lagi berarti maknanya mudah-mudahan apa yang nanti minggu depan sudah mulai saya simpulkan beberapa hal. Nah, nanti mungkin bisa ditampilkan apa yang bisa dihasilkan dari diskusi ya. Oke, silakan barangkali bisa difoto dulu untuk laporan kita pertemuan hari ini. Silakan dibuka kameranya, senyum yang cantik. Ya, 1, 2, 3. Ya. Siap. Sudah, Pak. Sudah? Oh, cepat ya. Tak terasa. Oke, demikian saja dari kita. Mudah-mudahan sehat selalu dan ilmunya bisa bermanfaat. Amin. Dan Amin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih Pak Terima kasih Pak Terima kasih Dokter. Pak Ya, Dokter. ya, Sehat Pak Dokter. ya. Izin lip ya. Silakan Pak.